Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang para gembala ketika mereka bertemu dengan malaikat. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kisah ini tentu adalah salah satu kisah dari beberapa kejadian di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru, bagaimana ada peristiwa-peristiwa pendahulu sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan kisah para gembala ini tercatat di dalam Lukas pasal 2. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting yang kita pelajari pada sore hari ini tentang perkataan malaikat. Khususnya di dalam ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tentu setiap tanggal 24 dan juga tanggal 25 kita merayakan Natal. Dan bagi sebagian orang merupakan hal yang istimewa. Karena itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus, ya. Secara umum kita menganggapnya demikian, memperingati gitu ya. Meskipun masih banyak perdebatan tentang hari kelahiran Tuhan Yesus, tetapi pada dasarnya kita menerima itu sebagai sesuatu yang umum gitu ya. Nah, tentunya di dalam kita memperingati, kita merayakan. Dan secara pribadi saya merenungkan apa sih sebenarnya esensi Natal ya bagi kita orang percaya, khususnya kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tentu ketika hal ini ditanyakan kepada masing-masing kita, pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ya. Tetapi pada sore hari ini, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan bahwa ada satu hal yang penting tentang Natal itu sendiri. Ya. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh para malaikat bersama dengan para tentara surga. Ya. Di sana dikatakan bala tentara surga yang memuji Allah. Ya. Hal apakah itu? Nah, saya memberi tema renungan kita pada sore hari ini adalah esensi Natal. Nah, apakah esensi Natal itu? Yang pertama, ayat 14 bagian A di sana dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Esensi Natal yang pertama dan ini sangat penting bagi orang percaya adalah bahwa adanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini yang paling penting dan paling utama. Bahwa kehadiran Kristus di dunia ini itu adalah kemuliaan Allah. Ya, tujuannya adalah memuliakan Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah yang tidak dapat dilihat di dalam rupa manusia. Kalau kita mempelajari bahasa aslinya, kata kemuliaan di sana adalah kata doxa, yang berarti kemegahan, cahaya, atau juga hadirat Allah, atau bicara juga surga. Ya. Jadi ketika para malaikat dan juga bala tentara surga memuji Allah, mereka mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, di sana memiliki beberapa pengertian, khususnya di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Karena kata kemuliaan yang dipakai di sana adalah kata yang sama, yaitu doxa. Ya, di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16 di sana dikatakan demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata kemuliaan di sini mengandung 7 definisi. 7 definisi, dan ini akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Saya sampaikan aja di sini garis besarnya saja. Yaitu yang pertama di sana dikatakan rahasia ibadah kita adalah yang pertama adalah Dia. Bahwa
apapun yang kita lakukan ya di dalam dunia ini, khususnya di dalam ibadah kita, adalah bahwa fokus utamanya adalah Dia. Dia itu siapa? Allah. Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua di sana katakan yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ya. Dan yang ketiga dibenarkan dalam roh. Yang keempat yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat. Yang kelima diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang keenam yang dipercayai di dalam dunia. Dan yang ketujuh diangkat dalam kemuliaan. Wow, ini luar biasa. Jadi kehadiran Kristus di dunia adalah itu menyatakan kemuliaan Allah yang luar biasa. Bahwa Tuhan berdaulat bukan hanya di dunia ini, berdaulat di dalam kemuliaannya. Dan itu perlu pemahaman yang luar biasa bagi kita orang percaya untuk dapat percaya dan menerima hal ini. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang kita mau lihat di sini, esensi Natal yang kedua adalah ayat yang ke-14b. Di sana dikatakan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hal kedua yang kita pelajari pada sore hari ini adalah bahwa kehadiran Kristus membawa damai bagi setiap orang percaya. Ada 6 hal yang menjelaskan tentang damai sejahtera itu. Yang pertama adalah keadaan tenang. Tidak ada peperangan. Ya, adem gitu ya. Bukan bicara soal dinginnya, tapi tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan. Lalu kemudian adalah kedamaian antar individu, atau dengan kata lain rukun. Antara suami istri rukun, anak dan orang tua rukun, mertua dan menantu rukun, gitu ya. Sesama kita rukun lah, ya. Itu namanya damai sejahtera. Yang ketiga adalah keamanan. Nah, ini bicara sebenarnya tentang hal-hal yang baik bagi kita. Kita tidak masuk dalam suatu kejadian atau peristiwa yang membahayakan diri kita. Ya, itu yang bicara tentang keamanan atau keselamatan. Hal yang keempat adalah kedamaian, atau lebih spesifik adalah jalan menuju kedamaian, yaitu Yesus Kristus, yaitu Mesias, Sang Damai Sejahtera itu sendiri. Hal yang kelima adalah berbicara tentang agama, yaitu keadaan ketenangan jiwa yang terjamin melalui Kristus. Jadi ada dampak bagi orang percaya ketika kita percaya kepada Tuhan, ya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah keadaan terberkati dari orang-orang yang hidupnya lurus atau benar. Jadi ketika seseorang hidupnya benar dan baik, ya, tidak neko-neko lah istilahnya, maka seseorang tersebut akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Jadi 6 hal inilah yang menjadi hal yang utama ketika seseorang dikatakan memiliki damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar 2 hal, bahwa ketika Tuhan Yesus datang, maka kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dapat dinyatakan, ya, di dalam hidup manusia, khususnya orang yang berkenan kepadanya melalui damai sejahtera, ya. Jadi 2 hal ini adalah seperti 2 sisi mata uang, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Kiranya ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.